Halo semuanya, sering nggak sih kalian punya data yang rasanya kok kepencar-pencar di banyak tabel Microsoft Access? Nah, kali ini kita akan belajar gimana caranya bikin tabel-tabel itu bisa saling ngobrol. Oke, kita langsung ke masalah utamanya ya. Bayangin, kalian punya tabel data siswa, terus ada tabel data buku, dan ada lagi tabel data peminjaman. Semuanya misah-misah. Pertanyaannya, gimana caranya sistem bisa tahu siswa A pinjam buku X? Nah, inilah teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Bener banget. Anggap aja setiap tabel itu kayak sebuah pulau informasi yang berdiri sendiri. Pulau siswa tahu semua tentang siswa, tapi buta soal buku. Pulau buku juga gitu, nggak kenal sama sekali siapa aja siswanya. Tanpa ada penghubung, ya mereka nggak akan pernah bisa kerja bareng. Nah, buat nyambungin pulau-pulau yang terisolasi ini, kita butuh yang namanya jembatan. Dan di dunia database, jembatan keren ini kita sebut sebagai relasi. Jadi, intinya gini, relasi inilah yang ngasih izin satu tabel buat narik atau ngintip data dari tabel lain. Tanpa relasi, database kalian itu cuma sekumpulan data yang bisu, nggak saling kenal. Makanya, relasi ini jadi fondasi utama dari sebuah database yang solid. Terus, jembatannya ini dibangun pakai apa? Pakai dua batu bata utama, primary key dan foreign key. Gampangnya, primary key itu kayak nomor KTP atau NIK di sebuah tabel. Unik, nggak ada yang nyamain. Nah, foreign key itu ketika kita nyantumin nomor KTP dari tabel A ke tabel B buat jadi penghubung. Nah, itulah cara kerjanya. Oke, ternyata jembatan ini nggak cuma satu model aja. Ada 3 jenis utama yang perlu kita tahu, dan ngertiin ketiganya ini penting banget, biar struktur database kita jadi efisien dan masuk akal. Pertama, ada relasi one-to-one. Sesuai namanya, satu baris data di tabel pertama cuma nyambung ke satu baris data di tabel kedua. Titik. Jujur aja, relasi jenis ini tuh lumayan jarang dipakai. Kenapa? Ya karena seringnya, kalau hubungannya cuma satu-satu gitu, datanya bisa aja digabung jadi satu tabel. Contoh yang pas mungkin gini, data detail siswa sama data wali muridnya. Di skenario tertentu, kita bisa aja bikin satu siswa hanya punya satu data wali yang terhubung langsung. Begitu pula sebaliknya, hubungannya sangat spesifik. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang paling penting dan paling sering dipakai. One-to-many. Artinya, satu data di tabel utama bisa punya hubungan dengan banyak data di tabel lain. Dan ini, tolong diingat baik-baik ya. Hampir semua relasi yang nanti akan kalian buat di database, kemungkinannya besar banget bakal pakai model one-to-many ini. Ini ibarat tulang punggungnya database deh. Contoh klasiknya? Gampang, wali kelas dan siswa. Bayangin, ada satu wali kelas, katakanlah namanya Pak Budi. Nah, Pak Budi ini kan punya banyak siswa di kelasnya. Tapi, kalau dilihat dari sisi siswa, setiap siswa di kelas itu cuma punya satu wali kelas, yaitu Pak Budi. Paham kan? Itulah inti dari one-to-many. Jenis yang ketiga adalah many-to-many. Nah, kalau yang ini, satu data di tabel A bisa nyambung ke banyak data di tabel B, dan kebalikannya juga berlaku. Hubungannya bolak-balik, sama-sama banyak. Biar kebayang, kita pakai contoh siswa dan mata pelajaran. Coba pikirin deh, satu siswa kan bisa ngambil banyak mata pelajaran kan? Nah, dari sisi lain, satu mata pelajaran, misalnya fisika, itu kan juga diikuti oleh banyak siswa. Nah, itu dia relasi many-to-many. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang waktunya praktek. Yuk kita lihat langsung gimana caranya kita ngebangun jembatan-jembatan ini di dalam Microsoft Access. Oke, ini dia langkah-langkahnya. Pertama, buka tab Database Tools, terus klik Relationships. Habis itu, tambahin semua tabel yang mau dihubungin. Nah, langkah ketiga ini bagian intinya. Klik dan tahan primary key dari satu tabel, misalnya ID underscore siswa, terus seret atau drag ke kolom ID underscore siswa yang jadi foreign key di tabel satunya. Lalu lepas. Nanti bakal muncul jendela konfirmasi. Pastikan kalian centang Enforce Referential Integrity biar datanya konsisten dan nggak ngaco. Baru deh klik Create. Ulangi aja proses ini buat semua jembatan yang mau kalian bangun. Dan terakhir, jangan lupa di-save ya layoutnya. Jadi, setelah kita repot-repot ngerjain semua langkah tadi, hasilnya apa sih? Kenapa kita harus peduli soal relasi ini? Jawabannya sederhana, karena ini ngasih kekuatan super ke data kita. Nah, inilah hasil akhirnya.
Pulau-pulau data yang tadinya terpencil dan nggak saling kenal, sekarang udah terhubung sama jembatan yang kuat. Mereka bisa saling berbagi informasi dan bekerja sama jadi satu kesatuan sistem yang utuh. Keuntungannya apa? Banyak. Kalian sekarang bisa bikin laporan yang narik nama siswa dari satu tabel dan judul buku dari tabel lain dalam satu tampilan. Kalian juga ngejaga data biar tetap akurat. Dan yang paling penting, nggak ada lagi tuh data yang yatim piatu atau terisolasi yang nggak bisa diakses sama sekali. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan semua data yang sekarang udah saling nyambung, kira-kira wawasan baru apa yang bisa kalian gali? Laporan-laporan canggih apa yang tadinya nggak mungkin, sekarang jadi mungkin dibuat? Karena kekuatan sebenarnya bukan cuma soal nyambungin data, tapi soal jawaban-jawaban baru yang bisa kalian temukan.